Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Smart Syuhada? Jumpa lagi dengan saya Ustaz Fuadi pada video kali ini yang kita akan membahas tentang bagaimana melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ya. Video sebelumnya yaitu persekutuan luar dua lingkaran. Jadi ada yang luar, ada yang dalam. Seperti biasa, perlengkapan yang harus kita siapkan adalah ada spidol, kemudian penggaris, dan tentu adalah jangka. Baik, langsung saja. Karena di sini disebut garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, maka perlu yang diketahui adalah dua lingkaran ya. Di sini saya akan menggambarkan dua lingkaran yang berpusat di titik P dan titik Q dengan ukuran jari-jarinya adalah masing-masingnya 25 cm dan 15 cm ya. Saya rasa cukup ya. Oke. Titik P dengan jari-jari 25 cm. Kita akan mengukurnya. Baik. Dan dibuat lingkarannya. Ya. Agak mulai meleset ya. Saya ulangi lagi pengukurannya karena kurang kencang. 25 cm. Ya, sudah. Semoga nggak meleset lagi. 25 cm. Gambarnya udah seperti ini. Oke. Dan yang kedua adalah jari-jari lingkaran dengan jari-jari 15 cm. Akan tetapi saya buat jarak antara titik P dan titik Q adalah 75 cm. Baik, titik Q sudah digambarkan, kemudian jari-jarinya adalah 15 cm. Kemudian kita gambarkan lingkaran berpusat di titik Q dengan jari-jari 15 cm. Kemudian kita hubungkan antara titik P dan titik Q yang berjarak 75 cm tadi. Nah, ketika kalian menggambarkan di rumah, di buku kertas, di buku ataupun di kertas kalian masing-masing, buku berpetak ataupun milimeter blok, kertas milimeter blok ya. Itu bisa dengan menggunakan ukuran yang wajar menggunakan kertas ya. Misalnya dengan jari-jari 5 cm dan 7 cm atau yang dekat dengan itu. Baik, setelah tergambarkan saya tuliskan dulu jarak PQ adalah 75 cm. Jari-jari lingkaran P adalah 25 cm, jari-jari lingkaran Q adalah 15 cm. Baik, selanjutnya kita akan membuat membuat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama, yaitu lebih dari setengah PQ. Karena PQ panjangnya adalah 75 cm, maka kita bisa mengambil
busur lingkaran dengan jari-jari misalnya 40 cm ya, 40 cm. Oke. Segini atau berapapun terserah ya. Yang penting lebih dari 37,5, lebih dari setengah pegi. Baik, kita buat busurnya, letakkan di atas ruas garis pegi dan di bawahnya. Dari titik pusat P dan dari titik pusat Q. Oke. Setelah tergambar, selanjutnya kita beri nama titik perpotongan dua busur tadi, misalnya titik A dan titik B. Kemudian kita hubungkan titik A dan titik B sehingga memotong ruas garis PQ di titik C, di mana C adalah titik tengah dari PQ. C adalah titik tengah dari PQ. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran berpusat di titik C. Berpusat di titik C dengan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah sepanjang PC atau CQ atau setengah PQ. Ulangi dulu. Sekian. Dikencangkan karena biasanya goyang-goyang dan juga karena papan tulisnya licin ya, jadi kadang tidak sempurna membuatnya, tidak semudah menggunakan kertas dan jangkar yang biasa kalian gunakan ya. Kalau pakai ini tuh agak licin. Oke, baik, sudah tergambar lingkaran berpusat di C dengan jari-jari PC atau CQ atau setengah PQ. Selanjutnya yang akan kita gambarkan berikutnya lingkaran lagi ya. Oleh karena itu perlu kalian ketahui bahwasanya memiliki jangka itu sangat penting untuk pembelajaran matematika. Jangan pinjam meminjam ya, karena nanti akan mengganggu dari teman kalian. Oke. Selanjutnya kita akan menggambarkan lingkaran dengan jari-jari. Jari-jarinya adalah jumlah jari-jari P dan Q. Kalau tadi yang video sebelumnya yaitu garis singgung persekutuan luar ya, dari dua jari lingkaran itu dikurangi ya kan, jari-jarinya dikurangi, jari-jari pertama dengan kedua dikurangi. Tapi kalau yang sekarang yaitu jari-jarinya ditambah, maka 25 ditambah dengan 15 yaitu 40 kita buat lagi 40 lagi. Padahal tadi sudah bikin 40 ya, nggak apa-apa. Nah, kita buat lingkaran berjari-jari 40 sehingga tidak harus penuh ya lingkarannya. Yang penting nanti lingkarannya itu adalah memotong. Nah, memotong lingkaran di sini. Selanjutnya kita lihat bahwasanya lingkaran yang kedua ini, lingkaran yang terakhir kita gambar ini memotong lingkaran yang berpusat di titik C. Nah, ini perpotongannya. Ini perpotongannya. Kita sebut namanya apa? ABC, D, titik D dan titik E. Kemudian kita hubungkan lagi dari D ke P. Dari D ke P pusatnya, dari titik D ke pusat lingkaran P, sehingga memotong lingkaran pertama di titik F. Dan dari P ke E juga demikian dihubungkan, sehingga memotong
lingkaran pertama di titik G. Baik. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelahnya kita masih membuat busur lagi. Gunakan cangkal lagi ya. Gunakan cangkal lagi membuat busur dengan jari-jari adalah sepanjang F, sepanjang DQ, maaf ya. DQ kita hubungkan D ke Q. Jari-jarinya sepanjang DQ kita kencangkan. Oke. Jari-jarinya saya cek lagi. Jari-jarinya sepanjang DQ sudah tepat, tapi digambar melalui F dari titik pusat F. Oh maaf, ke bawah ya, ke bawah. Nah, ini enggak jadi. Saya ulangi, panjangnya DQ tapi dimulai dari F, kemudian buat di bawah, lingkaran bagian bawah. Kemudian demikian juga dari titik E ke Q, sama ya, sama, tapi mulai dari titik G, dilukis dengan pusat titik G, memotong lingkaran yang kedua. Oke, setelah memotong kita beri nama F, G, H, I. Kemudian kita hubungkan. Yang dihubungkan adalah bagian dalam. Oh, tidak cukup, kita gunakan yang lebih panjang lagi. F dengan I kita hubungkan. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Demikian juga G dan H dihubungkan. Seperti ini, maka kita dapat melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, yaitu FI dan GH. FI dan GH yang ukurannya adalah sama ya. Ukuran panjang dari FI dan GH, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, adalah sama. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjang dari garis singgung tersebut? Maka kita bisa melihatnya dengan cara kita buat bantuan dari titik D ke Q. Dari titik D ke Q kita buat garis bantuannya. Oke, dimana di sini adalah tegak lurus titik D-nya itu. Demikian juga ini tegak lurus. Maka terbentuk segitiga PDQ. Segitiga PDQ adalah segitiga yang siku-siku di titik D, sehingga PQ adalah sebagai hipotenusa atau sisi miringnya. Sehingga berlaku teorema Pythagoras, PQ kuadrat sama dengan PD kuadrat ditambah dengan DQ kuadrat. Nah, dalam hal ini PQ-nya tetap ya, PQ kuadrat. PD adalah jari-jari yang pertama ditambah jari-jari yang kedua, sehingga RP ditambah RQ dikuadratkan. RP ditambah RQ kuadrat. RP ditambah RQ dikuadratkan, kemudian ditambah dengan DQ. DQ di sini, DQ adalah sama dengan FI. FI kuadrat. Maka FI kuadrat
atau panjang garis singgungnya adalah PQ kuadrat dikurangi jumlah dari kedua jari-jari dikuadratkan. Seperti itu. Kita cobakan memasukkan rumusnya dari memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Maka FI kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi selisihnya RP kurangi penjumlahannya ya, RP ditambah RQ dikuadratkan. PQ adalah 75 dikuadratkan dikurangi ini adalah 25 ditambah 15 dikuadratkan, sehingga 75 kuadrat kurangi 40 kuadrat. Nah, ini masih FI kuadrat. FI kuadrat. Pertanyaannya adalah FI-nya. Maka panjang dari FI adalah akar dari 75 kuadrat dikurangi 40 kuadrat. Untuk mempercepatnya kita bisa menggunakan bantuan kalkulator. Akar 75 akar dari 75 kuadrat dikurangi 40 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 425 atau panjang FI adalah 5 kali akar 161 cm. Oke. Semua kelihatan ya? Oke. Saya rasa kelihatan. Jadi panjangnya adalah 5 kali akar 161 cm. Nah, demikian tadi penjelasan atau demonstrasi dari melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, ya, lingkaran berpusat di P dan Q, ya, serta menentukan ukuran panjang dari garis singgung tersebut. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa di video-video lainnya yang bermanfaat tentu pula. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.